Tapi Densu bilang ke dokter Richard, karena gue ngomong Benny RD selingkuh di podcastnya, jadi nggak ditayangin. Dan lu bilang ada kerugian. Jadi menurut lu, gue hamil sampai keguguran seperti itu yang gue ceritain ke lu, itu nggak ada kerugian. Otak lu di mana sih? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco follow it, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Channel. Sekarang ini kita ada di sesi masih di Datau Series episode 5. Yang tentunya ini adalah series episode yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu episodenya berjudul dengan Densu, Denny Sumargo. Denny Sumargo, hai kakak Densu, apa kabar? Kakak Densu, semoga kakak Densu sehat selalu ya kakak. Sehat selalu biar agar kakak bisa lebih aktif lagi dalam melindungi teman-teman artis kakak. Yeay, gitu loh. Aduh kok kayaknya gue gelap ya. Tapi seperti biasa kan ya, karena kemarin ini gue udah dikomplain sama netizen. Sama yang lain juga kalau misalkan gue ngomong, itu kan katanya suka belepotan. Jadi sekarang gue mencoba, gue menulis dulu gitu kan. Supaya menulis dulu, gue tulis, gue ketik apa yang mau gue ngomong. Biar lebih teratur. Soalnya kan gue ngomong cadel sama belepotan. Tapi lucu kan. Jadi tapi tetap aja gue ikutin mau netizen lah. Ya udah sekarang gue tulis skrip dulu. Gue baca dulu ya sekarang ya. Datau Series episode 5 dimulai. Kasih bunyi bel. Jeng jeng. Oke. Datau Series episode 5. Densu. Denny Sumargo, artis yang menurut gue paling netral, paling dewasa, dan yang gue agung-agungkan. Lo tau gak sih, ini kejadian nyata ya, Densu itu, udah gelap banget, aduh, kacamatanya. Nah, Densu itu adalah artis, termasuk salah satu artis, bukan salah satu, satu-satunya artis yang paling gue selalu promosiin ke teman-teman gue. Dan gue selalu bilang, gue tuh paling suka sama artis tuh Densu. Kenapa? Karena orangnya tuh lucu menurut gue. Lucu, terus begitu sama istrinya itu sangat mendukung sekali. Dia sih hoki sih, si bininya mau sama si Densu sih menurut gue sih. Karena lucu banget, dan lucunya mereka itu benar-benar harmonisnya natural. Karena gue pernah ketemu di kehidupan nyata, istrinya tuh lucu banget, sumpah. Kayaknya sih kalau sekarang yang dari gue tangkap sih yang bikin lucu sih sebenarnya bukan Densunya, si bininya sih. Yes. Nah, ini tuh sangat-sangat sebenarnya ini gue sedih sih mesti bikin Datau Series episode Densu ini. Karena sebenarnya dia itu adalah orang yang gue percaya, yang menurut gue, kenapa dulu gue cuman mau datang ke 2 podcast Densu sama Dedi. Nanti Dedi akan ada alasannya di segmen Dedi. Ini adalah segmennya Densu, kita bahas Densunya aja ya. Kenapa gue mau datang ke Densu? Karena Densu menurut gue adalah orang yang paling bisa dipercaya dan paling netral. Karena gue, jujur gue pernah dulu ke podcastnya Densu kan, sekali. Nah dari situ Densu tuh ini orangnya, Densu kan podcastin gue, nanyain gue
Nah, gue kan, kalau dulu kan ditanya tentang masalah cowok kan, gue kan selalu menutupi kan. Gue kan, karena gue dari dulu tuh menutupi dan menjaga nama RD gitu. Jadi kalau ditanya tentang soal cowok, tentang apa, gue selalu jawabnya ngasal gitu ya. Gue jawabnya ngasal dan gue bilang, enggak, gue jawabnya ngasal. Adalah beberapa jawaban, gue udah lupa itu. Dan jawaban gue itu, menurut Densu, katanya merugikan gua. Nah, dipotong tuh sama Densu. Ya berarti baik kan? Dia orangnya nggak mau nama orang lain jelek. Dari situ gue nilai, wah Densu tuh hatinya baik banget. Dia gitu lucu, apa segala macem kan dulu. Nah, jadi gue sering banget ngomong ke teman-teman gue, lu lihat deh Densu lucu banget. Terus gitu kontennya juga, terus gitu gue selalu bilang Densu lucu banget, baik banget hatinya. Terus gitu orangnya juga netral, semuanya di podcastin kan, masalah perselingkuhan apa semuanya dia netral dan dia selalu mencoba untuk membuat nama orang jadi baik. Makanya gue pikir dia tuh baik loh. Makanya gue tuh percaya tentang hal ini. Bahkan ke dokter Richard pun gue gak cerita ini. Waktu di dokter Richard pun gue ada bohong. Dan gue maunya emang ceritanya di Densu. Karena gue cuma percaya sama Densu. Gue lebih percaya Densu daripada dokter Richard. Serius, untuk masalah yang ini ya. Untuk masalah yang ini. Karena masalah ini benar-benar masalah pribadi gue. Dan Densu itu pernah mengalami hal yang serupa dulu. Yang pernah dia dibilang hamilin anak orang. Nah itu, jadi gue merasa Densu adalah orang yang tepat. Dan dia pasti mengerti gue. Jadi, saat itu pas Densu ngundang gue, saat itu Densu yang ngundang ya. Densu yang ngundang dan gue bilang iya. Oke, sekarang gue baca skrip dulu. Dari awal, itu penjelasannya. Makanya itu gue cukup kecewa sama Densu. Tapi buat Ci Olive, gue bener-bener kok sama Ci Olive, mohon maaf adanya dengan konten ini. Gue udah bersabda dan janji sama diri gue sendiri, Ci, soalnya Ci. Gue akan mengurus, menuntaskan ini agar perselingkuhan tidak dianggap wajar. Dan kan Ci Olive kan kan Densu juga udah ngomong sendiri, emang perselingkuhan tuh terlalu dianggap wajar. Dan apa yang gue ngomong itu benar. Ci Olive tahu itu. Dan gue nggak mau minta maaf sama Densu sih. Sama Ci Olive aku minta maaf. Karena ya, aku beneran kalau misalkan untuk apa ya ke Ci Olive ya, gue nggak enak sih, lebih ke nggak enak sama Ci Olive sih. Cuman ini kebenaran gue udah ngomong janji sama diri gue sendiri ini harus tuntas semuanya. Siapapun yang ikut terlibat harus gue buka. Jadi pertama-tama gue ucapkan maaf untuk Ci Olive, itu ya. Karena Ci Olive lucu, aku ngefans sama Ci Olive. Densu kagak, udah nggak lagi. Pokoknya untuk semua teman-teman gue yang nonton, dulu kan yang gue sering puji-puji Densu, teman-teman gue tarik semua omongan gue, oke? Mantep ya. Oke lanjut. Oke, lanjut ya. Denny Sumantri artis yang menurut gue paling netral, paling dewasa, dan gue percaya. Makanya gue mau cerita di tempat dia. Ya menurut gue Densu dan Ci Olive adalah pasangan yang inspiratif. Itu benar kan kayak gue bilang tadi. Gak cuma lucu dan akrab di depan kamera doang. Gak pencitraan kayak artis-artis lain. Ya benar, karena memang pas syuting sama gak syuting sih Ci Olive emang lucu banget. Pas gue datang aja dia lucu banget. Gitu. Dan sangat welcome ya, gak sombong sama sekali. Dan humble, makanya gue suka dan gue gak enak jujur ceritain ini semua gitu. Karena harus gue minta maaf ke Ci Olive karena harus buat video ini. Ci Olive baik, Densunya sih jahat sih, lebih ke menurut gue bukan jahat ya, licik ya, licik sama kepo, udah gitu ember, menurut gue ember banget. Di episode ini gue pengen cerita betapa ini ya, gue merasa dijebak sama Densu ke gue, tega banget tuh orang. Udah undang gue cuman buat nyari informasi dari gue dan disebarin ke teman-temannya tanpa ditayangin. Jadi karena dia udah nyebarin isi podcast gue ke teman-temannya, ya gue bakal ngebuka semuanya di sini lah. Toh dia juga nggak mau nayangin. Jadi di tanggal 1 Oktober itu ceritanya harusnya gue podcast di tempatnya Densu, tapi yang seperti kalian tahu di cancel. Udah tahu lah alasannya kenapa di cancel dan gue udah malas ulangin lagi berkali-kali. Walaupun pada saat itu gue udah make up, jarang-jarang gue make up. Lu tau gak gue bayar make up berapa? 2 juta. Gue kan emang cuma mau make up Power TV sama podcast doang. 2 juta tuh harus ganti tuh ya. Densu ganti lu. Kirim invoice ya. Ini invoice ini yang podcast pertama diundang kan. Tapi yang pertama itu memang beneran dia sakit. Beneran dia sakit. Sakit. Pantasannya sakit, jahat sih. Nah terus gitu. Iya emang dia sakit waktu itu lagi sakit. Jadi tapi gue udah make up, udah di mobil. Ya udah kak nggak apa-apa namanya juga sakit. Mau gimana lagi? Masa mau dipaksain? Nah
Terus setelah itu gue mulai tahu cerita kenapa podcast, tapi kan habis itu kan diundur kan, jadinya kan sama Densu kan. Diundur, nah udah diundur. Setelah itu gue mulai tahu kenapa podcast gue di cancel. Akhirnya setelah gue tahu dari cerita itu, gue tahu cerita udah gue screenshot kan di IG gue. Karena si Luna itu telepon si Densu. Bukan telepon, sorry, WA si Densu. Kalau misalkan jangan podcastin si Denis lah, intinya gitu lah, gue lupa apa isinya gitu. Jangan podcastin si Denis lah, tuh orang lagi sakit hati tuh orang. Cuman mau roadshow doang, roadshow apa pansos doang ya gitu ya. Intinya mempengaruhi orang-orang lah gitu. Gue lupa jelas, pokoknya intinya kurang lebih kayak gitu. Buka aja WA-nya Densu kalau nggak percaya. Terus kayak gitu, setelah gue mulai tahu kenapa cerita podcast gue di cancel, akhirnya 30 Oktober gue diundang ke podcast lagi sama dia. Ya gue pastinya selalu siap, karena dari awal ini rencana gue buat stop bahas RD setelah kedua podcast ini. Salah satunya Densu. Oh gue pikir udah ini awal yang baik dong. Ya udah, jadi udah nggak bakal melebar lagi gitu loh. Singkat cerita, seperti biasa, gue udah makeup dulu dong dengan cantik, pakai makeup artis yang 2 juta itu, yang sekarang makeup artisnya itu sekarang udah nggak boleh makeupin gue lagi karena diteleponin manajemen artis, ya kan, disuruh pilih makeupin gue apa makeupin kubunya mereka. Jahat banget ya mereka ya, motong rezeki orang loh, parah loh. Parah. Itukah yang kalian namanya baik? Nah, terus begitu singkat cerita lagi ya, gue datang ke rumahnya Densu untuk dia podcast. Ya seperti podcast Densu yang menurut gue cukup cerdas, pembahasannya pun adalah pembahasan menarik yang mungkin gue sendiri gak bisa. Kalau gue cuma ngoceh sendiri gitu. Karena menurut gue jujur Densu itu beneran berhati baik menurut gue tadinya. Podcast berjalan normal seperti biasa. Nih kita nonton video podcastnya yang sempet direkam sama staff gua. Nah, oke. Ini yang pertama ya. Kita play ya. Terus yang berikutnya apa lagi? Kirim makanan. Dia mak lu apa tetangga lu ya? Tetangga sih nggak mau kirim makanan. Ini gue boleh nanya apa aja nih, bener nih? Boleh, benar. Itu hubungannya belum sih? Udah. Kok kagak pakai ini sih pembuka gitu-gitu? Gue punya horden. Gue gak punya pintu. Jadi close the door gak punya gue. Oke. Gak apa-apa ya, gue nanya apa aja gak apa-apa nih ya. Tapi gak apa-apa juga kalau gue gak tayangin ya. Iya, ada kemungkinan nggak tayang ya? Aduh sakit, gue takut juga. Ya lu ngerti lah. Oke. Pertama, lu lihat dong rambut gue udah dikuncik 2 kayak Sailor Moon gitu. Hairstylistnya bayar 1 juta, makeupnya 2 juta. Berarti Densu, kita kirim invoice ke Densu 5 juta dong ya. Makeup yang pertama dong. 2 kali. Makeup tapi nggak jadi. Karena dia sakit. Yang kedua ini. Kirim invoice ke Densu. Terus gitu, oke. Nah sekarang kita bahas ya videonya. Gue bahas sesuai dengan skrip dulu ya yang gue tulis. Ini video diambil pas awal-awal podcast. Densu nanya. Dia bebas nanya apa aja. Dan udah kasih peringatan kalau ada kemungkinan podcast ini nggak tayang. Padahal kan di situ dia belum tahu kan. Dia belum tahu sama sekali apa yang akan gue bahas. Dan cerita kisah hidup gue yang ini, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada sih 1 orang. Tapi itu akan di segmen selanjutnya. Jadi, bayangin. Densu tadi udah nggak Densu ngomong apa? Digoreng sekali lagi. Tapi ini podcast belum tentu gue tayangin ya. Kenapa dia nggak tentu tayangin? Padahal kan dia aja belum tahu apa isi podcastnya kan? Bener nggak? Sama dia ngapain undang gue? Kalau dia tahu nggak mau tayang, intinya itu deh. Inti besar yang ngapain lu undang gue kalau nggak mau tayangin, ya kan? 1. Terus 2, kenapa kok lu bisa kasih peringatan kalau kemungkinan podcast ini nggak tayang? Padahal di situ dia belum tahu apa yang mau dibahas di podcastnya. Gue kan jadi curiga, apa mungkin dia emang rencana buat ngulitin gue doang? Dia tahu apa kartu gue, apa yang terjadi di gue. Terus udah gitu ngulitin gue, dia tahu, pengen tahu apa aja yang gue punya, ceritanya, apa aja kartu gue, dan apa aja langkah selanjutnya yang gue
langkah selanjutnya yang gue lakukan dan berusaha untuk meredam gue. Tapi nggak juga ya, kalau dibilang berusaha untuk meredam gue, ngapain dia kasih tunjukin chatnya si Luna ke gue? Iya kan, dia kasih tunjukin chatnya Luna ke gue, dia bilang, tuh orang cuma mau pansus atau cuma mau roadshow? Gue bilang, intinya itu deh. Apa itu untuk komporin gue ya, supaya gue cerita semuanya ke dia ya? Iya nggak sih? Iya dong. Nih, baca sendiri nih chatnya si Luna, kayak gini. Tuh, gue waktu itu emang beneran sakit. Nah, terus si Luna bilang, kalau bisa jangan podcastin si Dennis. Soalnya itu orang sakit hati, roadshow doang. Karuna nggak boleh gitu. Karuna mesti ingat masa lalu Karuna dulu. Ingat nggak Karuna rasanya waktu dicekal kanan kiri, padahal Karunanya tidak salah. Kok nggak salah sih? Salah nggak sih kalau bikin video gitu? Oh, yang salah kan yang nyebarin. Karuna kan cuman ini doang. Karuna kan cuman apa namanya? Karuna kan cuman melakukan hubungan itu doang kan? Sama Karuna cuman nggak pakai baju. Karuna yang nyebarin yang salah lah. Iya kan? Karunanya nggak salah. Tapi yang disebarin yang salah. Tapi kan Karuna jadi nggak dapet job apa-apa waktu itu berapa tahun. Karuna kan nggak boleh dong. Karuna juga punya pengalaman seperti itu. Karuna tahu rasanya. Masa Karuna gitu juga? Apalagi Karuna tahu ini aku ngomong ini kebenaran. Kenapa Karuna harus tutupin? Kenapa Karuna harus jadi telemarketing? Iya kan, Karuna jadi seperti telemarketing. Gua ralat sekali seperti telemarketing. Karuna kan artis senior. Iya kan? Jangan ya kayak gitu motong-motong rezeki. Sebenarnya bukan motong rezeki juga sih. Lebih ke menutupin. Gue juga nggak dapet duit kok dari itu podcast. Sebenarnya kalau gue mau cari duit, kemarin gue udah terima semua tawaran job TV. Semua ini bermulai karena ya Karuna yang teleponin teman-teman, teleponin Uya, WA Densu, segala macem. Nah, gue yang tadi ya, sampai mana tadi? Apa mungkin dia emang rencana buat ngurutin gue doang? Nggak ada rencana buat tayangin podcastnya sama sekali? Iya kan? Buktinya nggak ditayangin. Gue memang pengen ditayangin. Gue memang pengen ditayangin. Gue akuin. Tapi masalahnya bukan ditayanginnya apa enggaknya yang gue marah. Yang gue marah dia ngomong ke orang. Dia ngomong ke orang. Ngurutin dia emang ada rencana buat... Nah, nggak ada rencana buat tayangin ke podcastnya sama sekali. Iya, rencana buat ngurutinnya doang. Dan lu tau nggak yang paling bikin gue ngamuk apa? Kan selama ini kan kalian berpikir, Dennis marah-marah karena podcastnya nggak ditayangin. Enggak, bukan itu. Yang bikin gue ngamuk adalah kemarin kan si Dr. Richard itu habis dari podcastnya si Densu. Lu tau nggak apa? Pagi-paginya Dr. Richard telepon gue. Dr. Richard katanya nanya ke Densu, kenapa emang nggak tayangin podcastnya Dennis? Mungkin ya yang gue tangkap gini ya. Kenapa nggak tayangin podcastnya Dennis? Dr. Richard tuh segitu, Dr. Richard ngoceh-ngoceh ke gue. Katanya, lu ngomong ya, emangnya lu ngomong di podcastnya si Densu, kalau misalkan bininya si RD selingkuh juga. Terus dia gitu, ya berarti dia, apa yang gue ngomong, dia sebarin ke orang. Karena gue udah pernah ngomong sama dia, Kak, kalau sampai nggak ditayangin, tolong ya Kak, gue ada buktinya nanti, gue campurin. Kak, kalau sampai ini podcast nggak ditayangin, nggak apa-apa. Gue udah bilang gitu. Tapi tolong apa yang aku ngomong, jangan diomongin ke orang. Nah, Dr. Richard tahu dari mana? Kalau misalkan bininya RD selingkuh. Kalau misalkan bukan dari si Densu. Soalnya yang tahu kan Densu doang yang baru gue ceritain. Dan yang gue keselnya lagi, Densu ngomong ke Dr. Richard kenapa nggak ditayangin. Karena Densu bilang ke Dr. Richard nggak ditayangin karena gue bilang bininya RD selingkuh sama seseorang lah. Nanti itu akan ada di segmen selanjutnya. Selingkuh sama seseorang itu dia bilang gue ngomong di podcastnya. Padahal yang terjadi adalah gue nggak ada ngomong bininya RD itu selingkuh di podcastnya. Tapi Densu bilang ke Dr. Richard karena gue ngomong bininya RD selingkuh di podcastnya, jadi nggak ditayangin. Itu kan sama aja kayak ngejek-jekin gue ke Dr. Richard, iya gak sih? Maksudnya kayak Dennis jahat banget gitu ngomong gitu di podcast. Iya gak sih? Jadi gue emang ada ngomong itu. Karena gue tahu dari temen gue. Temen gue salah satu artis. Nah, gue tahu infonya si bini RD selingkuh itu dari temen gue.
Artis adalah, artis kan udah tahu mulutnya semuanya kan, ya udah tahu kan mulutnya ember semua kan. Nah dari satu artis. Nah, lu tau nggak? Tahu yang ngasih tahu siapa? Kalau misalkan si Ade Ade siapa ya? Ade deh. Tau nggak bininya Ade selingkuh dari siapa? Dari Bulan. Nah pertanyaannya, Kak Bulan inget nggak waktu kakak Bulan sama masih pacaran sama si Pangeran Tanvan RB itu, kakak cerita sama siapa aja kalau bininya RD itu selingkuh, ya nggak? Cerita ke siapa aja? Ya itulah yang ngomong ke gue. Bingung ya, kalian kan sahabatan ya, kok bisa ya begitu ya? Aneh. Lanjut. Gua nggak ada ya ngomongin si itu selingkuh di depan kameranya si Densu. Gua ngomong, emang ada gua ngomong, tapi itu di belakang kamera. Ini karena ini udah diomongin, ya udah tanggung gua ngomonginnya sekalian, gua jadiin data series deh, sekalian deh. Nah, terus udah gitu, video 2. Kita lanjut ke video 2. Itu kan sebenarnya maksudnya jangan dibesar-besarkan. Itu kan poinnya. Poinnya Ini siapa? apalagi ngapain sih hubungan sama gue? Poin siapa? Ya poinnya nelfon. Poin nelfon. Dan masalah kan masalah. Ya namanya juga temuan kan dia peduli. Maksudnya masalah kayak gini dia kan jadi masalah intern daripada keluarga orang, nggak usah dicampur apa, nggak usah diberi, maksudnya gitu. Itu masalah gue juga, bukan masalah dia. Sebenarnya yang masalahnya sama masalah itu ngapain dia ikut campur? Kan dia yang tidak ada di masalah. Ini kita lagi ngomongin si Luna ya. Ini kan adalah masalah, ngomongin Luna kan? Ini adalah masalah keluarga dan masalah intern, kata Densu. Iya kan? Densu sendiri ngomong loh, ini adalah masalah intern. Ngapa ya? Dan masalah keluarga. Dia nanya gue, ngapain gue ikut campur? Lah gue itu kan masalah gue, yang ada, yang bukan masalahnya, bukan urusannya kan yang si Bulan sama Densu sih. Iya kan? Yang ada urusannya mereka. Yang ada urusannya yang mereka berdua. Iya dong. Yang ada urusannya tuh sebenarnya gue sama RD, tapi yang bikin melebar tuh jadinya tuh si Bulan yang teleponin ini ke teman-temannya. Nah, alasan Bulan nelfon, dengar sendiri kan, kalau emang ada yang nelfonin buat tutupin berita ini, gue nggak asal ngomong, emang bener ada. Dan Densu liatin chatnya juga yang bilang kalau gue tuh cuma sakit hati dan pengen roadshow. Gue liat chatnya. Dan setelah podcast, gue juga nggak sengaja lihat si Densu ketik langsung Lun. Gue ngeliat mata gue tajam pas gue lagi nengok gini. Ketutupan rambut ya mata gue ya. Oke, kan gini kan ya. Ini handphonenya Densu nih megang gini kan. Terus gitu gini. Gue ini kan mata kepo gue langsung gini. Gitu. Terus dalam hati gue, gila dia langsung WA si Luna. Baru juga beres podcastnya. Ini gue yang cuman gue baca itu Lun. Atasnya ada roadshow-nya. Aku lo kak. Nah. Oke, sekarang kita play video yang parah. Gue sebenarnya sih cuma mau ngomongin ini sekali ya. Karena gue cuma mau ngomong di Densu doang. Karena gue cuma percaya dia. Sama yang lain gue gak percaya. Dan ini benar kisah pribadi gue. Ini adalah bukti kalau misalkan gue, walaupun gue orang ketiga, gue tidak mau merusak rumah tangga RD sama sekali. Dan walaupun gue orang ketiga dan walaupun gue cinta sama RD dulu, gue tidak pernah mau menjadi orang ketiga dan gue nggak pernah mau untuk gue nggak cocok jadi orang ketiga, beneran deh. Ini adalah bukti konkret kalau misalkan gue beneran nggak mau jadi orang ketiga dan gue tidak mau menghancurkan rumah tangga. Ini adalah satu-satunya bukti konkret. Kita play. Gue nangis ya, Pak ya. Ini bukti beneran yang benar-benar buat gue akan paham habis nonton film ini. Gue benar-benar dari awal emang tidak ada niat menghancurkan rumah tangga dia, sampai sekarang pun enggak.
Tapi kebenaran ini harus diungkap karena ini adalah kebenaran. Gue tidak akan bisa menjalani hidup gue kalau gue nggak menerima ini dalam hidup gue. Cara satu-satunya adalah gue harus terbuka karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan agar gue bisa menerima diri gue. Gue play videonya ya. Jadi kata-kata sebelumnya adalah gue hamil bang. Habis itu tapi nggak hamil. Jadi kata-katanya yang pertama adalah sebenarnya gue hamil bang. Habis itu gini. Nih. Maret ya. Gue hamil anaknya si RD Maret. Tahun kapan? Maret. Maret 2000 berapa? Maret kemarin. Maret baru ini. Dan 2021 2022 deh. Ayo apa? Iya. Bulan 5 ya 2022. Iya. Terus kemana? Apa gue ngomong aja? Gue stres banget. Gue stres banget. Gue bingung mesti gimana. Tapi kalau gue ngomong sama dia, ini gue gak mau cerita orang ini. Kalau gue ngomong sama dia, gue yakin banget itu bakal merusak rumah tangga dia. Sementara gue janji sama diri gue sendiri, gue gak mau apa yang dia, emang gue gak mau sampai merusak rumah tangganya. Karena gue juga bukan di lingkungannya. Dari kakak gue juga baik kan digituin, yang diselingkuhin, terus mereka cerai. Banyak dan gue ngeliat sendiri kakak gue hampir gila, kakak gue mau bunuh diri karena mereka cerai sama lakinya. Karena ada apa? Karena ada orang ketiga. Kalau gue kak, gue mau mereka cerai dari dulu, kak, nah sekali aja gue ngomongin dia nggak pernah. Itu pas gue pun hamil kemarin, gue bingung banget, gue nggak ngomong sama dia, gue kasih kode-kode juga enggak. Gue cuma bilang sama dia, gue cuma ngomong sama dia, tapi kalau misalnya kita kayaknya nggak mungkin ya, kamu mesti senang-senang sama bini kamu. Gue ngomong sama dia, kalau misalkan gue tuh bener-bener bingung waktu itu, gue nggak tahu mesti cerita sama siapa, karena kan nggak ada yang tahu. Gue percaya sama siapa teman sekarang, gue gak percaya teman. Iya. Dan ini kan kondisinya kan kalau misalkan gue cerita, ya gue tau sendiri lah, yang tiba-tiba bisa nyampe ke lu, apa segala macem. Gue pernah. Ya tapi gue gak percaya. Ya udah, jadi gue keep sendiri. Gue stres banget. Situ gue ketemu sama bekas ketemu mantan gue. Yang dari 10 tahun yang lalu, yang namanya Jika itu, yang gue bilang gue mau cerita. Pernah cerita dulu ya. Iya, udah gue stres banget gitu. Gue bingung masih gimana. Terus? Gue rasanya gue pengen ngomong sama dia. Cuman kalau gue ngomong pasti beda lah kak. Karena kan gue gak ada keinginan untuk nikah jadi yang kedua. Gak ada keinginan kak. Gak mau. Kan gue liat kakak gue kayak gitu, gue liat cici gue kayak gitu, gue gak mau. Gak bakal. Gue tau gue gak bakal happy. Dan gue itu bukan hidup yang gue mau. Cuman memang gue salah dan gue bego. Bukan bego ya, itu gue lakukan dengan sadar, memang gue salah. Ya karena ini ada perasaan. Iya, logika gue bener-bener. Dan ketika gue itu gue ngerasa emosi gue tuh tidak terkendali. Gue stres benar. Gue ada autoimun, gue bintik-bintik satu badan. Gue udah gak tahu mesti gimana. Stres banget lah. Stres tingkat tinggi. Dan gue mau aja untuk gue jangan, karena ini dampaknya bakal ngaruh ke gue. Apapun keputusan dia gak bakal bagus buat gue dan keluarganya. Iya. Itu kejadian sebenarnya. Emang gue pernah hamil dan gue cuma percaya Densu, makanya gue kasih lihat
foto USG gue ke Densu. Ya makanya gue kecewa. Densu ngomong ke, kalau sampai Densu ngomong ke orang. Dan gue apalagi gue liat di berita Densu bilang di sini nggak ada yang mengalami kerugian. Ya gue waktu itu saat itu hamil saat bulan Maret. Udah gitu, podcastnya gue kasih tau semua yang belum pernah gue share. Dan ke podcast itu, yang tadi gue cerita, Densu chat Una. Gue lihat dari samping gitu, Lun, dia bilang gitu. Ngapain coba ngecat Una kelar syuting sama gue? Mau laporan kalau udah berhasil korek informasi dari gue. Gue curiga kan. Selain itu, Densu juga coba telepon Ade pas kebetulan gue lagi di WC. Tapi teleponnya nggak diangkat. Guanya lagi ke WC, gue juga dikasih tau sama staff gue. Nggak tau, gue nggak. Terus gitu. Dan setelah gue keluar dari WC, Densu masih ajak gue ngobrol. Kayak nanya gue lah, rencana gue apa, informasinya apa next step yang gue lakuin, gitu-gitu. Jadi gue, sebenarnya gue merasa, udah di situ gue merasa udah agak, kayaknya kayak gue mau dikorek-korek deh. Karena dia tahu kartu gue, dia tahu gue pernah hamil. Dan di situ pernah hamil dan dia nanya kenapa gue tega banget, dan di situ makanya gue ngomong ya bininya juga selingkuh. Kenapa si RD selingkuh, ya gue bilang aja nah ya bininya juga selingkuh. Ya udah. Terus udah gitu. Setelah itu sebelum podcast mulai Densu udah bilang kalau ada kemungkinan nggak tayang. Setelah selesai dia malah langsung hubungi Luna sama si Ade. Apa coba tujuannya kalau bukan cuma buat pengen nyari-nyari info dari gue? Dan di awal gue udah chat lu Kak setelah podcast. Kak, kalau emang nggak tayang nggak apa-apa, tapi jangan disebarin ke orang. Gue ada bukti chatnya loh. Ntar gue tampilin. Tapi ya udahlah, gue nggak mau masain lagi, lu nggak tayangin tuh itu. Toh sekarang kalian semua udah tahu kan isi podcastnya tentang apa. Cuman sekarang yang gue pertanyakan adalah, lu sempat ngomong di media alasan lu nggak tayangin podcastnya, lu bilang kalau podcast gue itu nggak ada edukasinya. Isinya buka aib, tapi lu malah undang gue lagi ketiga kalinya. Lu video call gue. Gue nggak ada bukti emang chatnya, tapi lu video call gue untuk undang lagi. Lu jangan gitu lah Kak, jangan seperti yang lain lah. Karena gue memandang lu itu benar-benar seperti beda sama yang lain. Makanya gue maunya ke lu dari puluhan podcast yang nawarin gue. Nanti akan ada di data series yang gue nggak tahu yang berapa, akan ada berapa puluh orang yang undang gue ke podcast. Sama TV sama wartawan. Gue nggak mau mereka, gue mau lu. Nanti yang Dedi gue tanyain kenapa gue mau Dedi. Kalau Dedi gue sih orang kurang percaya juga sama si Dedi. Tapi segmennya emang pasti Dedi sih. Kalau ke Densu gue percaya. Makanya gue mau ke Densu. Gue kecewa. Dan apalagi lu ngomong di media, lu nggak tayin podcast gue, lu bilang kalau podcast gue tuh nggak ada edukasinya. Lu bilang sama gue Kak, di pas itu. Di belakang kamera. Podcast gue itu benar. Apa yang gue ngomong itu benar. Semuanya benar. Dan lu udah lihat buktinya. Dan lu bilang lu nggak suka cowok kayak gitu. Gue liat buktinya, lu liat bukti chatnya. Gue udah kasih tau semuanya apa yang gue punya. Dan lu bilang itu sekarang gue buka aib di depan media. Kenapa sih? Ya maksudnya apa? Ya gue ngerti sih, lu emang artis yang baru baru melejit tuh tahun-tahun ini doang. Jadi mungkin gue rasa lu takut kehilangan teman-teman artis lu. Gue paham sih maksudnya Densu. Karena kan dia kan punya lagi banyak nih. Dia tuh baru rame tuh 1-2 tahun ini. Dia booming karena podcastnya itu. Dia memang artis dari dulu, cuman kan artisnya masih kurang booming. Dia baru terkenalnya booming ini karena podcastnya itu. Nah dia banyak punya acara TV apa segala macam. Mungkin dia nggak enak undang-undangin temen-temen ke si ini, baru merasakan punya teman artis kali ya, gue rasa ya. Jadi itu dia artis baru ngetop, beneran. Jadi dia punya acara TV. Nah dia nanti takut nggak enak lah kalau misalkan undang si kubu-kubu mereka gitu. Jadi ya wajar. Cuman ya maksudnya gue jangan ngatain gue buka aib, jangan ngatain gue nggak ada edukasinya. Sedangkan lu di belakang kamera lu muji-muji gue, lu bilang
bener apa yang gue lakukan dan yang lu nggak suka sama cowok kayak RD. Lu munafik Kak menurut gue Kak, kalau kayak gitu lu sama aja nggak ada bedanya. Gue nggak bakal suka lagi sama lu. Itu makanya gue tolak tawaran podcast lu yang ketiga. Gue lagi juga ke podcast lu takut mati kayak yang lain. Rambut gue kelibo banget sih. Tapi ya udahlah. Gimana lagi? Gue gak mau lagi Kak ke podcast lu. Lu cuma pengen ambil info dari gue doang menurut gue buat share ke teman-teman lu. Dan satu lagi, lu bilang gue gak ada kerugian dari cerita gue. Lu pikir lagi deh pakai otak lu Kak. Coba. Gak ada kerugian dari mana? Lu lihat foto USG gue. Hamil. Dan gue ceritain dari gue hamil dan sampai gue keguguran. Gue ceritain lu tuh di podcast lu dari kisah gue hamil sampai keguguran. Dan sampai lu mau nangis di situ. Lu doain gue Kak di situ Kak. Lu doain gue di situ. Lu doain gue dan lu baik banget sama gue di situ. Tapi kok lu tega sih ya ngomong sama gue. Ngomong ke media gue cuma buka aib dan gak ada edukasinya. Gue ceritain kisah gue dari hamil sampai keguguran di situ. Dan lu bilang itu gak ada edukasinya. Dan gue cuma buka aib. Gue nangis depan lu. Air mata gue. Lu pun ikutan nangis di situ. Tapi lu ngomong ke media beda lagi. Densu. Gue gak akan. Gue bukan kayak lu orang sih. Gue beda. Apa yang gue ngomong kenyataan. Dan lu bilang ada kerugian. Jadi menurut lu gue hamil sampai keguguran seperti itu yang gue ceritain ke lu. Itu gak ada kerugian. Yakin lu ngomong gitu? Otak lu di mana sih? Mau nanya. Nih gue cerita lagi ya. Jadi gue di bulan Maret kemarin itu gue hamil sama. Ya gue hamil. Dan gue cuman bisa bingung atau gak tahu gue mau ngapain karena gue gak bisa cerita apa-apa karena gue takut mau cerita sama siapa juga takut. Dan sementara itu gue juga gak mau jadi bini ketiga, gak cocok. Tapi gue mulai dari situ kan dulu kan gue tuh ya cinta banget sama dia ya. Tapi saat gue hamil itu beda. Pikirannya kalau misalkan hamil itu kan, kalau misalkan waktu itu kan pacaran nggak ada apa-apa. Pikirannya cuma gue sama dia doang gitu, yang penting seneng gitu. Tapi saat gue hamil anaknya si Agda itu, gue jadi mikir ke depan. Tiba-tiba, ini ada pemicunya. Gue jadi mikir ke depan, waduh nanti anak gue kalau udah gede gimana ya? Masa mesti jarang ketemu bapaknya? Nanti kalau misalkan anak gue udah gede, masa mesti pisah sama bapaknya, gue ngurus sendiri. Nanti anak gue gak bisa kayak anak-anak yang lain dong di sekolahan. Nanti kalau misalkan anak gue ini kayak gitu, jadi gue bingung banget, bener-bener pusing. Nanti kalau misalkan, jadi gue mau lahirin. Tapi gue mau lahirin, tapi gue bingung gimana caranya. Gue gak tahu. Jadi gue bingung. Gue pengen banget ngomong sama si Agda, tapi gak bisa. Gue bingung gitu. Apa iya kalau gue ngomong sama dia nanti dia jadi sama rumah tangganya terganggu. Kalau misalkan gue ngomong sama dia pasti rumah tangga terganggu dan apa segala macam. Dan gue juga nggak mau bapak gue anaknya punya bapak ya nggak bisa ketemu tiap hari. Nanti anaknya jadi broken home. Gue bingung mesti gimana. Makanya gue menerima tawaran nikah dari JK. Walaupun gue gak cinta. Gue bener-bener stres berat. Saat itu JK juga gak tahu gue hamil. Gue mau ngomong sama JK, gue hamil karena dia. Gimana mau caranya gue ngomong sama si JK gue hamil karena dia. Orang gue berhubungan badan sama si JK aja gak pernah. Belum pernah. Waktu itu. Belum sempet. Tiba-tiba gue ngomong gue hamil anak JK. Gue tuh bener-bener stres banget waktu itu tuh. Gue bener-bener stres banget. Orang kalau misalkan perhatiin gue saat-saat itu beneran deh. Pasti gue stres banget. Gue gimana nih ya? Gue sempet berniat jahat sih. Gue sempet bilang, ya udahlah nanti gue ngomong aja anak si JK. Tapi kan si JK sama si RD beda jauh. Ya kan? Si RD kan agak-agak kayak tukang cilok gitu kan mukanya. Kalau si JK kan ganteng, tinggi. Tapi cinta memang buta sih.
Ya gue bener-bener bingung. Tadi gue sempet jahat sih. Gue berpikir, ya udahlah. Sempet jahat. Ya udah gue pikir, ya udah. Karena gue nggak mau punya bapak, anakku punya bapak seperti RD. Jadi gue pikir ya udahlah. JK kebetulan juga kan ajak gue nikah, ya udah kita nikah di Vegas. Itu alasannya kenapa kita mau nikah di Vegas. Sebenarnya. Dan kenapa cepat? Sebenarnya karena itu. Kenapa gue langsung terima? Karena itu. Dan gue ceritain cuma di Densu yang gue percaya itu. Tapi sih masalahnya gue bingung banget, gue stres banget. Karena gue sebenarnya sama si JK itu kan gak cinta kan. Jadi kan berantem terus setiap hari. Ya udah gue lanjut baca ini dulu deh, pusing gue. Nah, gue ceritain lagi ya. Jadi di bulan Maret kemarin itu gue hamil dan gue cuman bisa bingung, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus gimana. Gue sempet sehari sebelumnya, gue sempet pengen ngomong ke RD soal ini. Dan gue sempat ngomong ke RD soal ini karena gue mau tanya tentang penjelasan apa segala macem. Akhirnya gue beranikan diri untuk ketemu dia, ya kan? Akhirnya gue bertekad untuk, udahlah gue harus ngomong aja lah. Nanti gimana? Namanya kan orang tuh emosi. Gue baru tahu kalau orang yang hamil tuh orang emosi banget gitu ya. Gue pikir ya udah kita ngomong aja. Kita ngomong aja ke si RD. Kok kita sih gue ngomong aja ke si RD. Kita lihat gimana. Yang pasti sih gue nggak mau dia cerai. Dan jadi waktu itu emang si RD ajak gue ketemu. Dia ajak gue ketemu. Dia ajak gue ketemu. Abis itu kita ketemu di apartemen Kuningan ya kalau nggak salah ya. Apartemen Kuningan. Tapi pas gue ketemu dia, gue ngomong sama dia. Kita kan nama panggilannya kan sama-sama panggil nama kan. Gue bilang sama dia, RD, aku mau ngomong sama kamu. Tapi kata-katanya tuh nggak keucap. Gue tuh sebenarnya pengen ngomong. Aku lagi hamil anak kamu. Nggak keucap. Beneran nggak bisa karena gue nggak mau juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir setelah gue hamil itu membuka semuanya cara pikir gue berbeda. Karena gue lebih mikir panjang ke depan, gue lebih mikir dia. Nggak keucap, beneran nggak bisa. Karena waktu itu gue mau nanya. Sempat gue berpikir bodoh gitu. Apa nggak apa-apa ya gue jadi bini kedua ya. Tapi gue nggak cocok jadi bini kedua. Dan gue kan kebetulan lagi pengen punya anak juga kan. Cewek gitu kan. Lucu pasti kan anaknya mirip gue gini kan. Klibo gitu kan. Jadi gue ada temen gitu kan. Ya pengen banget. Dan apalagi dari orang yang gue cinta. Tapi hari itu merubah semuanya. Gue beneran mau coba ucapin ke dia tapi nggak terucap karena benar nggak bisa. Karena waktu itu si RD dalam keadaan nggak sadar. Waktu itu dia lagi ngobat atau habis ngobat sama teman-temannya gitu kayaknya. Dia kan narko. Coba dia dites urin. Kalau tes urin mah udah nggak bisa ya. Coba dites rambutnya tuh. Narko dia. Jadi gue liat dia dalam keadaan narko gitu makin nggak keucap. Dia lagi sama temennya bertiga di apartemen Kuningan gitu ya. Kalau yang gue lihat sih kayaknya dia habis narko menurut gue ya. Tapi kalau menurutnya Dennis terus sendiri dong. Ya menurut gue dia menurut ya habis narko dan dia juga ngomong. Nggak tahu dia bohong apa nggak, bisa jadi dia bohong habis narko. Ya kan? Bisa jadi benar. Tapi kan bisa jadi bohong. Bisa aja kan dia bohong kan. Gue habis narko nih, ya kan? Bisa ya habis narko. Ya kan? Habis narko jadi masih ini banget, masih high banget, enak banget kata dia. Gitu. Bisa aja dia bohong kan? Ya kan? Bisa aja dia bohong pura-pura narko kan? Ya kan? Pura-pura narko depan gue. Nah, terus gitu gue nggak bisa ucapin ke dia lah, benar nggak bisa karena waktu itu dianya dipikir makin tambah gila aja lah gue ngaku di depan orang yang setengah sadar. Bukan setengah sadar lagi, dia lagi nggak sadar itu. Ntar malah lupa lagi apa yang gue bilang dan gue nggak mau punya bapak
narko, punya anak dari bapak gue narko lah. Hah? Ih, bapak dari anak gue narko, gue nggak mau lah. Nanti masalah narko akan ada di episode selanjutnya, tenang aja kok. Akhirnya gue memutuskan, dari sini gue memutuskan untuk, udahlah, gue terima aja tawaran, gue pertimbangin, yaudah gue terima tawaran nikah dari si JK. Di situ gue naik pesawat langsung tuh, si JK beliin gue tiket kan, bisnis SQ. Gue jahat banget sih sama si JK sih. Gue berencana mau bilang, itu anaknya dia. Padahal berhubungan bener aja belum, nggak bisa juga. Gue tuh bingung banget tuh, di pesawat tuh gue stres banget. Gue ngomong apa ya sama si JK ya? Emang kalau misalkan gue ngaku gue hamil anaknya si RD, emang si JK masih mau terima gue? Gue tuh bener-bener stres, makanya sampai sana gue tuh ribut terus. Akhirnya gue pergi ke Amrik deh, tapi di Amrik juga gue stres banget. Gue sempet berpikir jahat ke JK anaknya, tapi kan gak masuk akal karena gue juga masih belum sempet berhubungan badan sama dia. Ya ujung-ujungnya gue cuma nahan ini semua sendiri dan ngebuat gue stres parah. Terus begitu keadaan gue stres parah dan gue ribut terus sama dia, bener-bener ribut terus karena gue stres. Dianya pemabokan juga, tiap hari minum. Mungkin dia diminum juga karena gue juga, karena gue dijawab ketus-ketus mulu. Kan gue emang gak cinta sih waktu itu sih, gue cinta sama si Arda. Gue nggak tahu deh, pokoknya emosi gue nggak tahu kenapa bener-bener parah banget deh, bener-bener stres banget deh. Terus dari itu keadaan stres parah ini dan gue ribut mulu dan gue udah kabur berkali-kali, dan gue udah mencoba untuk kabur berkali-kali, angkat koper apa segala macem yang gede-gede banget itu, Rimowa 3 koper. Lu lihat sendiri tuh di YouTube gue dulu tuh yang pas ke Amrik, lihat tuh koper-koper gue yang angkat sendiri karena gue berantem sama si JK gitu. Jadi JK biasanya mangkatin koper gue, cuman dia kali ini lagi berantem. Nah di situ yang angkat koper itu yang gue angkat koper itu ada pas gue lagi ribut gede sama JK-nya mabok, gue ribut gede, itu gue angkat koper 3 koper itu pertama kali gue pendarahan. Wah gue makin stres dong, gue pengen anak itu. Dan pendarahan itu untuk pertama kalinya di waktu perjalanan dari SF di San Francisco ke Los Angeles ke LA, masih di Amrik. Si JK nggak tahu, si JK kira gue mens atau apa gitu. Tapi si JK udah curiga, gue kok gendut banget sih sekarang. Gue liat dia di vlog gendut banget sekarang. Terus gue pergi ke dokter pun sendirian saat sering ribut. Jadi gue sebenarnya sengaja cari ribut sama si JK. Udah gue cabut dulu gitu. Ada kan di video gue yang gue bilang gue mau ke salon sama lo orang. Ada di videonya. Coba deh cek di video YouTube gue yang pas di Amrik. Gue bilang gue mau ke salon, tapi ditelepon sama si JK disuruh balik lagi. Enggak, itu sebenarnya gue ke dokter ngecek. Terus udah gitu, kemudian gue pendem semuanya sendiri. Dan pas gue di Amrik, seperti gue pernah bilang di live YouTube dulu, RD nyari gue terus. Dia belum tahu kalau gue RD belum tahu gue tuh waktu itu lagi mengandung anaknya dia. Makin stres deh gue saat itu. Si RD nyari gue bener-bener parah banget, kangen, miss you, mau video call apa segala macem, bla bla bla. Kok gitu ya? Terus dia curhat juga ke temennya, kok Dennis gitu ya, padahal kemarin baru ketemu gue, kok sekarang dia ngilang apa segala macem. Gue jadi kepikiran, bener-bener gue tuh emosi gue nggak stabil. Terus dia belum tahu kalau gue sedang ngandung anaknya dan makin stres gue saat itu. Dan gue kabur dari JK jam 3 pagi buat pindah ke hotel lain. Dan biar gue bisa balas WA-nya si RD. Kan lu lihat deh di videonya yang gue kabur dari hotel. Lu lihat deh, gue kan angkat koper sendiri buru-buru tuh. Jam 3 pagi di SF ya? Enggak dong, di LA. Di LA dong, udah di LA gue, jadi itu tempat ada di hotel kasino gitu. Hotel kasino itu. Kenapa mau di situ soalnya ada kasinonya, jadi kita pengen lihat kasino lucu kan, di sini kan nggak ada. Nah terus gitu jam 3 pagi itu kan si RD tuh beneran ngontek gue non-stop segala macem. Gue kepikiran, ini kan gue harus sama dia lah karena ini anak dia, gue mesti ngomong sama dia. Gue nggak tahu kenapa emosi gue tuh aneh banget.
Terus akhirnya gue kabur kan, gue pengen banget kontak sama dia, tapi sebelah gue udah JK, gue nggak bisa. Dan video call terus nonstop WA. Gue berpikir, ya udahlah gue mau ngomong aja sama dia. Terus dia gitu, gue jadi inget lagi deh. Terus udah gitu, gue kabur dari JK ya kan, jam 3 pagi. Buat pindah ke hotel lain, biar gue bisa WA-an sama video call sama si RD. Karena JK jelasan, dia suka cek-cek HP gue. Terus udah gitu, gue kabur dari JK jam gitu, pindah bawa koper. Dan itu koper yang gue bawa banyak banget, kalian bisa lihat sendiri tuh. Di video YouTube-nya ada buktinya tuh, di situ. Dan gue di perjalanan tuh, gue di taksi, gue pendarahan. Ya, pendarahan yang parah. Dan gue nggak tahu mesti gimana, ya gue langsung ke dokter. Jam segitu nggak ada yang buka. Akhirnya gue, kalau kalian lihat kan di situ kan gue ada nunggu di hotel kan jam 12 kan, iya kan? Cuma jam 12 sampai hotel buka check-in kan, gue jalan-jalan. Sebenarnya enggak, jam 7 pagi gue udah ke dokter. Gue ke dokter lagi, dokter kandungan, dan ternyata kata dokternya, gue keguguran. Gue keguguran. Di usia kandungan yang begitu. Di usia kandungan yang harusnya gue gak boleh angkat barang-barang. Dan di usia kandungan yang gue harusnya gak boleh stres. Dokternya cuma bilang, sabar ya. Tuh. Sabar ya. Terus dia nanya sama dokternya yang paling bikin gue sedih, dia nanya, where's your husband? Suami kamu mana? Terus gue bilang, my husband cannot come because he's still, soalnya masih kerja. Oh, so you come by yourself? Iya. Situ gue sambil nangis. Udah. Dia bilang kalau misalkan lagi hamil nggak boleh terlalu capek, sama nggak boleh stres. Tuh. Sebenarnya oke. Ya udah, di situ gue kasih obat dan gue nyatakan keguguran. Ya tapi ya mau gimana? Gue pengen anak itu. Kalau misalkan kebayangin sekarang itu anak ada, pasti gue ada teman sekarang. Ya kan? Makanya gue emang manusia penuh dengan dosa. Gue mau ceritain ini ke kalian. Karena yang gue rasakan ini benar-benar sakit. Dan gue gak maunya terjadi di kalian. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi yang mau belajar. Jangan mau jadi orang ketiga kayak gue. Itu gue rasanya sakit banget. Gue mau mati tapi gue sayang sama emak gue. Nggak mungkin gue mati. Gue orangnya nggak mau mati. Ya udah, gue memilih untuk melanjutkan hidup gue. Dan saat itu, ingat nggak kalau misalkan masalah Uya? Nah, ingat nggak Uya sering cerita sama gue? Gue pernah ada bantu Dennis di Amek. Tapi dia nggak pernah cerita kenapa. Ya itu, dia jemput gue. Jadi hari-hari setelah gue keguguran, besokannya dia jemput gue. Dia ngurusin gue. Dia gak pernah bilang sama orang. Makanya, seenak-enaknya gue sama Uya, karena dia ngebelain RD, ya gue tetap berterima kasih sama Uya. Karena yang ngerawat gue, waktu itu Uya sama Bunda. Tapi Uya sama Bunda kira itu gue keguguran anaknya JK. Tapi dia ngerawat gue. Dia bawain gue makanan, dia jemput gue. Dan gue sangat berterima kasih sama Uya, dia nggak pernah ngomongin itu sama sekali. Tapi seperti yang gue bilang, masalah ini harus tuntas, karena perselingkuhan kalau nggak dianggap wajar. Dan kalau bukan gue yang speak up, ini akan terjadi di orang lain. Beneran deh. Ini kalau misalkan gue pengen menghancurkan rumah tangga mereka dan pengen jadi bini kedua, ini gue mau ngomong sama dia. Gue nggak mau. Gue nggak cocok jadi bini orang kedua, jadi orang ketiga. Ya udah.
Jadi kok dipikir-pikir ya pas yang waktu si make sense sih. Jadi abis itu gue setelah ini kan baru kemarin ya gue mikir ya. Yang gue di DM, sejak gue di DM sama si Sasa, masalah saat si Sasa bilang kalau misalkan istrinya si RD itu hamil duluan. Ya make sense, karena itu terjadi di gue. Masuk akal, makanya gue kemarin berani angkat ceritanya dari Sasa. Kalau yang kemarin banyak yang DM gue dan 4 cewek itu nggak ada yang make sense, ada yang nggak make sense menurut gue. Jadi gue nggak tayangin. Gitu. Jadi yang terjadi ini mirip-mirip di gue, jadi gue percaya gitu. Dan kemarin gue habis ribut sama Dokter Richard, gue kesel banget sama Densu. Udah gue ini pertama kali dan terakhir kali gue mau bahas tentang yang masalah gue ini. Gue hamil waktu itu karena gue udah izin sama emak gue dan gue cuma mau bahas sekali di podcastnya Densu. Dan ini gue mau bahas ini juga terakhir di sini karena kebenaran adalah kebenaran. Gitu. Oke. Dan kemarin juga gue habis ribut sama Dokter Richard. Ini gara-gara si Densu. Karena lu bilang gue ngomongin si bininya RD selingkuh di podcast lu. Kagak ada gue ngomong gitu di podcast lu. Itu obrolan kita setelah podcast. Emang jahat sih lo, si Densu. Cuma yang on cam lu sebarin, obrolan yang off the record juga lu sampein ke orang-orang. Intinya Densu juga menurut gue provokator, bukan cuma gak netral, tapi dia juga nyebarin info palsu tentang gue, yaitu gue ngomongin si Ade selingkuh di on cam. Padahal gue ngomongin Ade tuh selingkuh juga di off cam. Tapi dia ngomong ke Dokter Richard, gue ngomongnya pas on cam, makanya dia nggak tayangin. Yang kayak tadi gue bilang lah, makanya gue kesel lah. Gue nggak mau lagi punya temen artis. Ini sisa-sisa videonya gue tayangin ya. Kalian nih ya sendiri. Jadi tuh gue lagi stres banget, muka gue udah jerawatan atau imun gue kumat. Di situ gue bleeding. Itu sih. Dan gue nggak bisa cerita sama siapa. Berarti lu ngalamin keguguran saat itu? Ya gue nggak bisa cerita sama siapa. Tapi abis ini gue mau cerita sama bapak gue. Mama lu juga belum tahu? Belum. Usia berapa? Pas dia keguguran? 2 bulan? 2 bulanan kali ya. 2 bulan? 2 bulanan kali ya. Dan gue ke dokter katanya kecapean atau ya karena gue bolak-balik kali ya. Iya, lu stres. Itu kan stres. usia kandungan masih lemah. Karena gue bingung. Iya. Lu memang bingung, pasti bingung. Bingung. Dan dia bilang gue gak ada kerugian. Gue udah lihat foto USG gue ya kak. Sama tes pack. Gue bilang gue gak ada kerugian. Dan konten gue gak ada edukasi. Dan gue bilang gue buka aib orang. Gue gak buka aib. Ini kisah hidup gue yang mau gue jadikan pelajaran buat orang. Ini video terakhir ya. Itu lebih benar. Karena bikin logika mati. Gue rasa pesan itu sampai sih. Yang berikutnya yang pengen gue tanya. Berarti kan rasa sakit yang lu terima, yang lu dapet, kebingungan yang lu dapet, kemudian beberapa contoh dari keluarga lu, dari orang sekitar lu yang ngalamin dengan kasus perselingkuhan ini, ngebangkitin marahan dong. Iya dong. Yang kemudian lu ingin buka semua. Ini bukan marah. Kalau misalnya lu tanya, rasanya di gua marah ada, benci ada, sebel ada, sayang ada, cinta ada. Tapi ketika itu ditimbang satu persatu, mana yang paling berat? Iya. Semua rasa itu ada. Yang gua nggak, ya itu manusiawi. Benci, iya. Sebel, iya. Itu yang namanya ada kerugian.
gue cewek hamil, ya orang nilai sendiri lah. Dan gue keguguran, dan gue percayakan ke lu, dan lu bilang gue gak ada kerugian, dan gue cuma buka aib. Ini kisah hidup gue. Walaupun 1 juta semua orang menolak gue gak peduli. Gue akan terus menceritakan. Agar apa? Agar gue bisa menerima diri gue sendiri, dan agar ini dan cerita gue ini, dan gue berdoa. Gue cuma bisa berdoa sama kalian. Doa gue adalah kepada kalian, semoga cerita hidup gue ini tidak terjadi di kalian. Makanya gue akan melanjutkan terus, walaupun semua orang jauhin gue, musuhin gue, karena mereka gak berani. Karena lawan gue orang kaya, dan semua artisnya artis top-top. Mereka jago, dalam masa media gue akuin jago. Bikin berita HIV, bikin berita inilah tentang gue, bikin gue trending jenis pembohong, apa segala macem. Gak bakal ngefek di gue. Karena kejujuran akan mengalahkan segalanya. Gue mah mendingan nama gue hancur daripada tujuan gue untuk menghancurkan orang. Gue gak peduli nama baik, yang penting tujuan gue baik. Tujuan gue ini, mau kalian ngerti atau enggak, ini adalah pelajaran bagi konsekuensi bagi orang ketiga yang seperti gue. Dan gue cuma bisa berdoa kepada kalian, semoga tidak ada lagi orang-orang yang memiliki kejadian yang sama terhadap gue. Gue bukan orang benar, memang gue akuin. Gue bukan orang benar. Makanya jangan dicontoh. Gue ceritain semuanya dengan secara jujur. Dan gue sakit. Waktu itu gue sakit. Dan gue bingung masih gimana. Gue orang yang kuat. Orang yang kuat seperti gue aja, gue bisa kehilangan arah kemarin pas di Amrik. Semoga gue cuma bisa ngomong sampai sini aja. Semoga apa yang terjadi di gue tidak terjadi di kalian. Tapi pesan ini belum tersampaikan. Karena semua orang mencoba untuk membungkam gue. Makanya itu gue akan terus ngomongin kebenaran. Gitu. Jadi gue rasa cukup sampai sini dulu di series yang ini. Di episode yang ini. Kalian bisa tangkap sendiri. Intinya gue cuma bisa berdoa apa yang terjadi di gue, yang gue ceritain tidak terjadi di kalian. Jangan mau jadi orang ketiga. Konsekuensinya gak enak. Dan buat laki, buat ibu-ibu, gue tanya sekali lagi, lo mau? Laki lo orang, ibu-ibu, gue tanya sekali lagi, penonton, lo mau suami orang selingkuh? Lo mau perselingkuhan yang gak wajar? Enggak kan? Perselingkuhan itu terjadi karena salah lakinya juga. Itu bibit awalnya. Kalau lakinya gak menggoda, gak mungkin ceweknya mau. Jadi kalau orang terus-terusan mindset hidup kalian, yang kalian hujat itu ceweknya, kayak gue gitu, gue mah dihujat mah udah kebal, mental gue teruji klinis, gue gak peduli. Malah gue bersyukur, karena dihujat gue jadi bisa buka cabang toko Bali di Bali. Makasih ya netizen. Tapi ini gue lagi ceramah, bentar. Karena dihujat gue jadi bisa buka toko bunga di Bali. Makasih. Tapi buat orang-orang di luar sana orangnya mentalnya gak sekuat gue. Lu orang hujat ceweknya doang. Sumber bibitnya lu orang bela si RD. Kenapa? Karena dia kaya. Sampai kapan perselingkuhan ini gak dianggap wajar kalau kalian bela cowoknya, tapi ceweknya kalian hujat? Akarnya itu ada dari cowoknya. Cowok kalau setia, kalau cinta, dikasih 1000 jutaan bidadari depan dia, kalau dia sayang, kalau dia menghargai istrinya, dia menghargai anaknya, dia gak akan mau sama tuh cewek. Itu cowok benar. Yang gue salah. Sedangkan ini yang gue salahin ceweknya doang. Gue salah, dia juga salah. Gitu. Paham gak gue sampai sini? Jadi kenapa perselingkuhan itu marak terjadi di Jakarta? Jakarta. Kenapa kok Jakarta sih? Gue jadi di Bali, gue inget Jakarta. Kangen Jakarta kali gue ya. Cuman gue lagi ngurusin buka toko bunga sih di Bali, jadi gue belum bisa balik. Nah, kenapa perselingkuhannya marak terjadi? Dan kenapa misalkan si RJ gitu ketemu si Uya ngomong, ya biasa lah bro, namanya juga laki, emang pertamanya gue ngejer-ngejer duluan, wajar lah cowok. Itu kenapa terjadi? Karena lu orang, tiap adanya yang selingkuh, yang lu hajar ceweknya. Jadi kalau misalkan laki kalian selingkuh, lu orang gak sependapat sama gue, salah kalian sendiri. Ingat itu ya, omongan gue. Yang gue lakukan ini saat ini adalah misi mulia. Ini misi dalam hidup gue sekarang. Untuk
merubah mindset orang. Perselingkuhan itu tidak boleh dianggap wajar. Karena dia lelaki. Itu yang terjadi di gua. Semoga gak terjadi di kalian. Sampai sini dulu. Jangan lupa komen, subscribe, sebarin videonya. Ditunggu data series selanjutnya. Bye.